Shalom, kiranya berkat Tuhan senantiasa menjadi bahagian saudara-saudara dimanapun saudara berada. Minggu yang telah lewat, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai dan menjadi bagian saudara-saudara. Pada saat ini kita akan melanjutkan seri pelajaran Sekolah Sabat mengenai buku Yosua. Dan saat ini kita akan mempelajari tema yang berjudul Ahli Waris Perjanjian, Tawanan Harapan. Saudara-saudara, dalam pelajaran yang lalu kita melihat bahwa Allah selalu menyertai umat-umatnya. Di dalam perjalanan mereka, di dalam kehidupan mereka, janji Allah selalu indah di dalam kehidupan mereka. Janji Allah kepada Abraham dan keturunannya mengatakan bahwa mereka akan mendapatkan tanah perjanjian. Setelah bertahun-tahun lamanya, mereka menunggu daripada janji ini. Dan pada saat ini kita akan melihat bagaimana akhir daripada janji yang Tuhan berikan. Bagaimana ahli waris perjanjian dan tawanan harapan dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel telah menduduki tanah Kanaan. Tetapi di dalam buku Yosua pasal yang ke-13 dan 14 dikatakan bahwa ada banyak tanah-tanah yang belum mereka duduki. Nah, saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan lebih dalam lagi, mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada saat ini kami bersyukur dan berterima kasih atas banyak berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, kami menyerahkan waktu yang indah di mana kami akan mendalami pelajaran Sekolah Sabat dari cerita Yosua, bagaimana pergumulan, tantangan, dan juga penyertaan Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang indah. Sertai kami, kiranya Roh Kudus Tuhan akan membantu kami untuk mengerti pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat hafalan didapat di dalam buku Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita lihat bagaimana rencana awal Allah bagi manusia. Kita buka di dalam buku Kejadian pasal yang pertama ayat dan juga Kejadian pasal yang kedua, dikatakan bahwa manusia akan mendominasi atau menaklukkan bumi dengan semua ciptaan Tuhan pada saat itu. Dikatakan bahwa manusia, Adam dan Hawa, akan memiliki waktu yang indah bersama Tuhan di tempat yang penuh kedamaian, tempat yang sangat luar biasa, keindahan dan juga kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka dapat mempelajari bagaimana karakter Tuhan pada saat mereka bersama dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu ceritanya bahwa dosa mengacaukan rencana awal daripada Tuhan bagi umat manusia. Pada saat mereka, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka harus menerima konsekuensi. Kita baca dalam buku Kejadian pasal yang ketiga ayat 23. Maka Tuhan Allah mengusir manusia dari Taman Eden dan menyuruhnya mengusahakan tanah yang menjadi asalnya itu. Saudara-saudara, apabila Adam dan Hawa taat menurut apa yang Tuhan katakan kepada mereka, mereka tidak akan diusir dari Taman Eden. Pada saat ini setelah mereka keluar, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan hasil daripada cocok tanam mereka. Mereka harus melihat bagaimana hasil atau konsekuensi daripada dosa, di mana buah-buah sudah jarang atau sudah susah. Karakter-karakter daripada binatang menjadi buas, menjadi mengalami perubahan oleh karena dosa. Saudara-saudara, tanah yang dijanjikan diberikan kepada umat atau bangsa Israel. Taman Eden yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa
adalah tanah yang diberikan atas inisiatif dari kebaikan Tuhan kepada umat manusia. Dan kuncinya kembali di sini adalah apabila kita setia dan taat kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan tanah ini menjadi tanah yang memberikan penghasilan, memenuhi kebutuhan daripada umat manusia. Nah, saudara-saudara, pelajaran selanjutnya di hari Senin dikatakan bahwa tanah ini adalah sebagai hadiah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita baca di buku Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Dikatakan di sana, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari ayat kedua yang saya ingin bacakan terdapat di dalam buku Imamat 25 ayat yang ke-23. Tanah tidak boleh dijual secara permanen, sebab sesungguhnya tanah itu adalah milikku. Kamu semua hanyalah orang asing dan pendatang yang tinggal di tanahku. Saudara-saudara, apakah hubungan khusus daripada Allah, Israel, dan tanah perjanjian? Pada saat mereka diberikan tanah ini sebagai hadiah, Tuhan telah menjanjikan bahwa bangsa Israel akan tinggal di satu tanah atau tempat yang sangat baik, yang akan memenuhi daripada kebutuhan mereka. Mereka tidak dapat tanah ini hanya atau oleh usaha dan inisiatif atau pekerjaan mereka. Tetapi saudara-saudara, pada saat orang-orang Israel tidak menurut dan mengikuti hukum Tuhan, tanah yang diberikan oleh Tuhan menjadi sesuatu hal yang sulit untuk diduduki. Tanah yang Tuhan berikan menjadi tanah yang susah untuk berproduksi karena tidak ada hujan. Tanah yang diberikan Tuhan ini akan musnah karena ada belalang atau binatang yang menghancurkan tanah yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada hubungan daripada kedekatan bangsa Israel dengan Tuhan. Tanah ini menjadi berkat dan memberikan dan memenuhi apa yang mereka perlukan. Saudara-saudara, ini adalah tujuan yang sama. Pada saat Adam dan Hawa juga di Taman Eden, mereka harus selalu bersama dengan Allah untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kehidupan yang selalu membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena dosa, bahkan kehidupan kita di dunia ini, kita melihat bagaimana peperangan, bagaimana kesulitan daripada penduduk di bumi ini pada saat ini, bagaimana bencana alam membuat kehidupan kita di dunia ini semakin susah, bagaimana sosial hidup ataupun kehidupan perekonomian kita membuat kita susah di dalam kehidupan yang penuh dosa ini. Tapi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan apabila kita hidup dengan taat dan setia kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kebahagiaan karena kita selalu memandang kepada Allah yang menjadikan sumber kehidupan dan sumber pengharapan dan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Nanti kita akan lihat dalam pelajaran ini bagaimana perubahan atau bagaimana tanah perjanjian, tanah surgawi yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Tapi sebelumnya ada tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Di dalam buku Yosua pasal yang ke-13 ayat 1 dan 6 dikatakan bahwa Yosua
telah menjadi tua dan lanjut umurnya. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur, dan dari negeri ini masih banyak yang belum diduduki. Dan ini yang Tuhan katakan di ayat yang ke-6, bahwa aku sendiri akan menghalau mereka dari depan bangsa Israel. Hanya undikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, masih banyak tanah-tanah pada saat bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang belum mereka duduki. Saudara-saudara, kalau kita pikir, bangsa Israel adalah budak-budak yang tidak mempunyai keterampilan untuk berperang. Mereka tidak mempunyai alat-alat perang yang cukup. Mereka tidak mempunyai bekal bagaimana strategi untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di Kanaan pada saat itu. Saudara-saudara, mereka hanyalah seorang budak. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa Mesir adalah bangsa yang besar. Mereka mempunyai banyak kuda-kuda dan bala tentara, tetapi mereka tidak dapat menduduki tanah Kanaan secara permanen karena tembok-tembok yang sangat tebal, tembok yang sangat tinggi, dan juga mereka adalah bangsa-bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Saudara-saudara, jika bukan karena kasih karunia Allah, mereka tidak dapat menduduki akan tanah atau bangsa Kanaan yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Saudara-saudara, yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah kompleksitas daripada pendudukan bangsa Kanaan sama dengan kompleksitas di dalam perjalanan keselamatan kita. Saudara-saudara, bukan dengan usaha daripada kita, bukan karena apa yang kita berusaha keras untuk mendapatkan keselamatan itu, tetapi saudara-saudara, hanya berdasarkan kasih karunia Tuhan kita mendapatkan keselamatan itu. Hanya karena dengan iman, percaya akan pengorbanan Yesus sebagai penebus, kasih karunia yang diberikan kepada kita sebagai cuma-cuma, sebagai hadiah yang diberikan kepada kita. Dengan menerima janji kasih karunia ini, dan kita akan menurut akan perintah daripada Tuhan yang akan memberikan kita keselamatan itu. Saudara-saudara, di hari yang berikutnya, hari Rabu, mengenai Yobel, setelah bangsa Israel masuk ke tempat yang baru, di suasana yang baru, dengan dinamika yang baru, mereka tinggal di tempat ini. Tuhan Allah mengingatkan kepada mereka bahwa ada tahun Sabat, di mana tahun yang ke-6 setelah mereka bercocok tanam, tahun pertama, kedua, ketiga, menghasilkan buah di tanah itu, mereka harus mengasingkan tanah ini untuk tidak dilakukan cocok tanam, dipekerjakan. Mereka beristirahat di tahun Sabat. Dan yang kedua adalah Yobel. Yobel adalah tahun ke-50, yang mana ini merupakan tahun pembebasan. Apabila seorang budak menjadi budak, budak ini harus dilepaskan dari perbudakan mereka. Apabila ada bangsa Israel yang mempunyai tanah, oleh karena satu dan lain hal mereka harus menggadaikan tanah ini, maka tanah ini akan diberikan kepada mereka sebagai bagian daripada Yobel atau mekanisme yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, undang-undang kepemilikan tanah, undang-undang atau persyaratan yang diberikan Tuhan mengenai Yobel ini adalah memberikan jaminan atau memberikan satu pandangan di dalam kehidupan orang Israel bahwa tidak ada perbedaan yang sangat berbeda antara orang yang kaya dan orang yang miskin. Rencana Tuhan adalah
semuanya dalam posisi yang sama pada saat mereka berada di dalam sebagai umat Tuhan. Tidak ada perbedaan antara majikan dan seorang budak. Tidak ada perbedaan antara seorang yang kaya dan seorang yang miskin. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kita harus mengingat konsep daripada apa yang Tuhan berikan di sini. Selalu harus ada persamaan. Kita harus saling membantu satu dengan yang lain. Karena di mata Tuhan, kita sama di mata Tuhan. Perjalanan hari Kamis, tanah yang dipulihkan. Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel tidak selalu mulus. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat hari yang berikutnya, yaitu hari Kamis, bahwa bangsa Israel harus menghadapi kenyataan bahwa mereka ditawan oleh bangsa Babylon. Mereka tidak mempunyai tanah. Mereka tidak mempunyai hak sebagai orang atau bangsa yang terpilih. Mereka ditawan oleh bangsa Babylon. Saudara-saudara, sesuatu yang menyedihkan, bagaimana bangsa yang terpilih harus ditawan oleh bangsa Babylon. Di dalam buku Yeremia, pasal yang ke-31 ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan, cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata, sebab untuk jeripayahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Dan buku Yeskiel 28 ayat yang ke-25 mengatakan bahwa aku akan mengumpulkan kaum Israel dari tengah suku-suku bangsa di mana mereka berserak, dan aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa. Dan mereka akan diam di tanah mereka yang telah kuberikan kepada hambaku Yakub. Saudara-saudara, ada pengharapan yang diberikan, yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel di dalam pembuangan atau di dalam tawanan di bangsa Babel. Pada saat bangsa Israel mengakui dosa yang telah mereka lakukan, pada saat mereka datang kepada Tuhan, meminta ampun atas kesalahan yang mereka lakukan, saudara-saudara, Tuhan membawa mereka ke negeri yang dijanjikan. Kembali ada pemulihan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, kita hidup di dunia ini yang penuh dengan dosa. Kelaparan di mana-mana, kesulitan di mana-mana, kematian ada terjadi. Bahkan pada saat minggu ini kita melihat banjir besar yang melanda saudara-saudara kita di Sumatera. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dunia ini rusak karena dosa. Tapi saudara-saudara, ada pengharapan yang indah kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan akan memulihkan dunia ini. Di dalam kehidupan yang sulit, Tuhan memberikan jaminan apabila kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, bangsa Israel sebagai ahli waris perjanjian menerima tanah Kanaan bukan karena usaha tangan mereka, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat bagaimana mungkin bangsa Israel mengalahkan bangsa di Kanaan dengan tembok yang besar, mempunyai armada yang besar, pasukan dan bala tentara yang besar, hanya karena kasih karunia Tuhan. Pada saat bangsa Israel dibuang di tanah Kanaan, di tanah Babylon, pada saat itu mereka sebagai orang buangan, mereka ditindas oleh bangsa Babylon, tetapi pada akhirnya mereka dapat membangun kembali Yerusalem, membangun kembali bangsa Israel. Kenapa? Hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan juga dengan kita, kepada kita semua, saudara-saudara, ada janji Allah yang luar biasa, bahwa Yesus yang telah datang menebus kita, akan membawa kita masuk kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan surgawi,
yang telah disiapkan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita hidup selalu setia, selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhan segera datang lagi. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, terima kasih atas janji Tuhan yang selalu indah. Selalu menjadi bagian kita apabila kita dekat dengan Tuhan. Tuhan akan selalu menolong dan memberikan anugerah dan kasih karunia yang indah kepada kita. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami. Kiranya iman dan pengharapan kami lebih kuat lagi dan lebih setia lagi. Sehingga pada saat Tuhan datang, kita semua dapat masuk ke tanah surgawi, tanah perjanjian, surgawi rohani yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.